Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanan Nugra, nomor absen 14 dari kelas 12 IBBU. Ingin mempresentasikan menjelaskan riwayat hidup satu tokoh Islam sebelum kemerdekaan dan satu tokoh Islam sesudah kemerdekaan. Sebelum, Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah sosok di balik nama besar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Begitu pula dengan Nahdlatul Ulama atau NU yang merupakan ormas terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga sering disebut sebagai pejuang dan pembaru karena kontribusinya tidak hanya untuk Islam tetapi juga untuk Indonesia. Seperti diketahui, beliau adalah pahlawan nasional yang menjadi tokoh penting dalam gerakan 10 November di Surabaya. Silsilah keluarga Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Gedang, Kabupaten Jombang pada 14 Februari 1871. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara, anak dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Haji Hashim Asy'ari menikah 7 kali dan semua istrinya adalah putri dari ulama. Salah satu putranya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, adalah salah satu perumus Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Menteri Agama. Sementara cucunya Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Masa pendidikan. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Hashim Asy'ari terkenal memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sejak kecil hingga berusia 14 tahun, beliau mendapatkan pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga memimpin pesantren Gedang di Jombang. Setelah itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari menimba ilmu dari berbagai pesantren di Jawa dan melanjutkan pendidikannya ke Mekah pada 1892. Perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk Islam dimulai ketika mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng pada 1899. Pesantren ini awalnya sangat kecil hingga akhirnya berkembang dan menjadi pesantren terbesar di Jawa pada abad ke-20. Kemudian, pada 31 Januari 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan beberapa ulama mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU. Berdirinya NU dilatar belakangi oleh situasi alam Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham. NU hadir dengan pemikiran lebih moderat sehingga membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Seperti diketahui, lokasi pesantren tersebut hanya berjarak 5 mil dari pabrik gula cukir yang didirikan oleh pemerintah kolonial pada 1835. Pesantren Tebu Ireng merupakan bentuk perlawanan atas modernisasi dan industrialisasi penjajah untuk memeras rakyat. Beliau juga dengan tegas menolak medali kehormatan dari Belanda dan mengeluarkan fatwa haram bagi rakyat Indonesia yang pergi haji dengan fasilitas dari Belanda. Karena sikap kerasnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah akan dibunuh dan pesantrennya dibakar habis. Sementara pada masa pendudukan Jepang, beliau pernah ditangkap karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk Indonesia berlanjut pada Belanda dengan membonceng NICA kembali bermaksud menjajah Nusantara. Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad yang berhasil meluncurkan gerakan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Salah satunya bertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada 21 Juli 1947 dan pada 1964 beliau ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Sesudah Abdul Halim Perdana Kusuma.
Abdul Halim Perdana Kusuma adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Sampang, Madura yang lahir pada tanggal 18 November 1922. Ia adalah putra ketiga dari Haji Abdul Ghani Wongsotaruno dari ibunya bernama Raden Ayu Aisyah. Ayahnya merupakan seorang pati atau pemimpin dari Sampang yang juga penulis. Salah satu karyanya adalah Bantara Rama Sasrabahu yang ia tulis dalam bahasa Madura. Ia merupakan tokoh yang pernah memperkuat Angkatan Udara RI yang didirikan di Yogyakarta. Halim giat memperbaiki pesawat terbang merosotkan peninggalan Jepang. Halim Perdana Kusuma diangkat sebagai komodor yang selalu mendampingi kepala staf AURI serta melatih pasukan penerjun payung. Semasa kecil, Halim bersekolah di HIS atau Sekolah Dasar untuk Pribumi. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Opleiding voor Industries Amsterdam atau Sekolah untuk Pelatihan Penjabat Pribumi di Magelang. Namun pada tahun kedua ia dikeluarkan dari sekolah. Halim pun bergabung dengan Akademi Angkatan Laut Surabaya. Berlangsung Halim di AL merupakan sebuah jawaban dari panggilan pemerintah kolonial Belanda untuk membentuk milisi. Melakukan lulus, ia pun menghabiskan beberapa waktu di Departemen Informasi Angkatan Laut Kolonial Belanda, Kiprah. Pada 1942, Jepang datang dan menguasai Indonesia. Saat itu, Halim telah dilatih untuk bersiap menghadapi peperangan. Saat berada di Inggris, ia berlatih di Denghava